Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yosira Manisa, mahasiswi semester 2 Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Riau. Dengan dosen pengampu Ibu Afia, SST MKM. Baiklah, di video ini saya ingin menjelaskan tentang konsep dasar masa nifas. Sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya sampaikan, saya sedikit ingin menceritakan pengalaman saya selama kuliah di Universitas Pahlawan. Teman-teman, perlu teman-teman ketahui, universitas kami adalah universitas yang memiliki bangunan yang megah. Kalau teman-teman ingin lihat sendiri, teman-teman boleh datang ke alamatnya, yaitu Jalan Tuanku Tambusai nomor 23 Bangkinang Riau. Di kampus kami, banyak sekali sarana-prasarana yang mendukung proses belajar, seperti laboratorium kesehatan, laboratorium komputer, dan labor bahasa. Kemudian, ada juga sarana olahraganya loh. Universitas Pahlawan juga dilengkapi dengan asramanya loh, yang pastinya bagus dan nyaman, dan juga dilengkapi dengan meja belajarnya. Jadi teman-teman gak bakalan pegel kalau belajar lama-lama. Nah teman-teman, di kampus kami banyak sekali pilihan jurusannya loh. Di antaranya D3 Kebidanan. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Gak usah pusing. Kalau ingin kuliah kebidanan, langsung aja kuliah di Universitas Pahlawan. Dijamin dari biaya udah yang paling murah deh, dan banyak beasiswanya lagi. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Lanjut ya, kita ke penjelasan materinya. Selamat menyaksikan. Enjoy! Masa nifas. Apa sih masa nifas itu? Masa nifas adalah masa setelah melahirkan bayi yang dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung kira-kira selama 6 minggu. Prinsip perawatan puerperium. Yang pertama, untuk meningkatkan kesehatan fisik ibu dan bayi, memberikan penyuluhan mengenai pemberian makanan, dan meningkatkan hubungan baik antara ibu dan anak. Yang terakhir, mendukung dan memperkuat kepercayaan diri ibu dan memperbolehkannya mengisi perannya sebagai ibu. Kebutuhan ibu nifas. Apa aja sih kebutuhan ibu nifas? Kebutuhan ibu nifas yaitu berupa dukungan dari tenaga kesehatan atau bidan, pasangan dan keluarga, dan informasi dan konseling tentang pengasuhan anak, pemberian ASI, perubahan fisik, tanda-tanda infeksi, asuhan bagi diri sendiri, dan personal hygiene. Tujuan asuhan masa nifas untuk menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologis, melakukan screening yang komprehensif, mendeteksi masalah, mengobati dan merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayi, memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan diri, nutrisi, KB, ASI, dan imunisasi. Yang terakhir yaitu memberikan pelayanan KB kepada ibu. Selanjutnya, peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas, yaitu sebagai pemberi dukungan, sebagai pemberi informasi dan konseling, dan melakukan rujukan bila ada kelainan masa nifas. Selanjutnya, tahapan-tahapan masa nifas, yaitu tahap pertama immediately postpartum, 24 jam pasca persalinan, early postpartum, minggu pertama pasca persalinan, dan yang terakhir late postpartum, yaitu minggu kedua sampai minggu keempat pasca persalinan. Menurut kebijakan program nasional masa nifas, paling sedikit 3 kali kunjungan masa nifas dilakukan untuk menilai status ibu dan bayi baru lahir, dan untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani masalah yang terjadi. Kunjungan pertama. Tujuan kunjungan pertama yaitu untuk mencegah pendarahan masa nifas karena atonia uteri,
mendeteksi dan merawat penyebab lain pendarahan, dan rujuk bila terjadi pendarahan berlanjut, memberi konseling pada ibu tentang cara pencegahan pendarahan karena atonia uteri, pemberian ASI awal, membangun hubungan baik antara ibu dan bayi baru lahir, dan yang terakhir mencegah hipotermia. Kunjungan kedua, minggu pertama pasca persalinan, tujuannya untuk memastikan involusi uteri berjalan normal, menilai adanya tanda-tanda bahaya nifas, memastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan, dan istirahat, memastikan ibu menyusui dengan baik, memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali pusat, menjaga bayi tetap hangat, dan merawat bayi sehari-hari. Kunjungan ketiga, tujuan kunjungan ketiga yaitu sama seperti kunjungan minggu pertama pasca persalinan, menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang ibu dan bayi alami, dan yang terakhir memberi konseling untuk KB secara dini kepada ibu. Baiklah, sampai di sini penjelasan yang saya berikan. Maaf jika terdapat banyak kesalahan, dan jangan lupa